Daerah ini adalah hasil dari akulturasi budaya Tionghoa dan Melayu yang dilengkapi beberapa aspek seperti tarian Citkenpan dengan dilengkapi patung sebagai ciri khas dari tariannya. Di sini juga kami akan menampilkan beberapa alat musik tradisional, senjata tradisional, bahasa daerah, dan baju adat daerah tersebut. Selamat menyaksikan. Ia adalah si penyempit, seorang pemuda tanpa nama yang dikenal karena keahlian berburunya menggunakan sumpit sejak kecil. Ia tinggal bersama pamannya yang pemarah dan menyimpan banyak rahasia, yaitu Pak Raje. Di suatu hari, hei penyempit, enak saja kau bersantai seperti itu. Iya paman, apa kau membutuhkanku? Perlu kuingatkan berapa kali penyempit, kau ini adalah anak si penghutang itu. Jika kau berusaha membayar hutang itu seumur hidupmu pun, tak akan bisa melunasi hutang itu. Atas kebesaran hati pula kau dapat hidup di rumah ini. Harusnya kau bersyukur, bukan malah bersantai seperti itu. Cepat, sekarang kau pergi, bawakan aku buruan babi hutan. Baik, paman. Ya, begitulah kondisinya. Aku tidak tahu siapa aku, siapa orang tuaku, apa sebenarnya hutang orang tuaku ke paman Raje. Bahkan namaku pun aku tidak tahu. Tapi syukurlah, aku masih bisa berteduh hingga saat ini. Baiklah, mari kita berburu. Si penyempit. Hei, kemana kalian pergi? Nah, tersisa satu babi. tunggu, jangan bunuh aku. Kau dengar aku ini manusia. Hah? Bagaimana babi hutan bisa berbicara? Dengarkan aku ini manusia. Aku dikutuk menjadi babi oleh penyihir yang jahat. Dikutuk? Bagaimana bisa? Dia orang jahat. Dia terobsesi denganku. Ingin menikahiku, aku menolaknya. Tapi saat dia mendengar itu, penyihir itu marah dan akhirnya mengutukku menjadi seperti ini. Kumohon, biarkan aku hidup. Mendengar ceritamu, baiklah. Aku akan membantumu mendapatkan wujudmu semula. Ayo, kita pergi. Apa kau tahu bagaimana cara... Tunggu, kau tidak harus membantuku. Ini masalahku. Aku tak ingin merepotkanmu. Aku bahkan tidak tahu namamu. Lagi pula, kenapa pula seorang pemburu ingin menolong seekor babi? Masalah memburu tidak ada hubungannya dengan ini. Bagaimana bisa aku memakanmu jika aku tahu kau sebenarnya manusia? Dan aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Oh ya, kau bisa memanggilku si penyempit. Si penyempit? Siapa nama aslimu? Itu aku tidak tahu. Sejak kecil aku dipanggil si penyempit. Sudahlah, apa kau tahu bagaimana cara mengubahmu ke wujud semula? Aku sudah mencari tahu bertahun-tahun. Untuk mengubahku menjadi manusia seutuhnya, aku membutuhkan ritual persembahan oleh para penari sakral. Tetapi, untuk mencapai desa penari itu, aku harus melewati desa para pemburu. Mustahil sekali jika aku melewatinya. Baiklah, kau tahu tepatnya kan? Ayo kita pergi. Tunggu, penyempit. Terima kasih. Si penyempit dan babi Jalman itu pun pergi ke tempat desa para penari berada.
Namun, untuk mencapai tujuan itu, jalan mereka tidaklah mudah. Hingga akhirnya sampailah mereka di desa para pemburu, tempat paling berbahaya bagi si babi jelmaan. Meski telah meminimalisir suara untuk tidak membuat warga desa keluar, tetap saja suara langkah babi terdengar dan menarik perhatian warga sekitar. Mengetahui bahwa sumber suara itu datang dari seekor babi, dengan amarahnya mereka mengacukan senjata kepada si penyempit hendak menangkap babi di sampingnya. Tunggu, para warga sekalian. Dia bukan babi biasa. Dia adalah babi yang dikutuk. Dan aku di sini hendak menolongnya kembali menjadi manusia semula. Sekarang, kami hendak menuju desa penari. Kami tidak ingin menunggu siapapun di desa ini. Allah, mitos macam apa itu? Kami tidak akan percaya. Serahkan babi itu sekarang juga. Saya berani bersumpah, Bapak Ibu sekalian. Dia bukanlah babi biasa. Dan dia ini korban. Aku tidak peduli dengan sumpahmu. Lucu mendengar seorang pemburu sepertimu ingin menolong seekor babi. Lantas, apa untungnya bagi kami jika kami melepaskan babi itu? Bukankah kami yang rugi karena melepaskan babi itu? Baiklah. Jika kalian melepaskan aku dan babi ini dan membiarkan kami pergi ke desa para penari, maka sebagai gantinya, aku akan memberikan 3 babi untuk kalian setelah aku menyelesaikan urusanku di sana. Bagaimana? Baiklah, 3 babi setelah ritualmu selesai. Akan kami tunggu hingga 2 hari ke depan. Jika kau tidak datang, akan kami bunuh kau penyumpit. Sepakat para warga? Baiklah, sekarang biarkan kami lewat. Setelah argumen yang panjang, kegigihan si penyempit pun menghasilkan jalan keluar. Mereka dibiarkan pergi menuju desa penari dan berangkatlah mereka menuju desa itu. Hingga akhirnya sampailah mereka di desa para penari. Pun, Dato. Maaf ke diri saya ini lancang lagu Dato. Kau ni siapa? Ada apa mau kau di sini? Ngapun, Dato. Nama saya biasa dipanggil si penyumpit. Kedatangan saya ke sini ada keperluan, Dato. Mau minta bantuan. Coba jelaskan. Terima kasih banyak, Dato. Maksud saya ke sini ini mau minta pertolongan supaya babi di samping saya ini pacak balik ke wujud manusia asalnya, Dato. Ceritanya dia ini manusia, tapi dikutuk jadi babi, dia tukang sihir jahat. Kemohon, kemurahan hati Dato, agak Dato berkenan ngabul ke pintunya. Aku malah tahu bakal ada orang datang ke sini. Rupanya kegaranya dikena kutuk. Oke, itu pacak diurus. Tapi ada satu syaratnya. Kamu, si penolong orang kena kutuk nih, mesti bunuh tukang kutuk tuh. Baiklah, Dato. Saya bakal berusaha nyari agak membunuh tukang kutuk tuh. Kau udah perlu nyarinya. Kita panggil aja dia. Itulah termasuk ke dalam proses ritual persembahannya. Tugas kau tuh membunuhnya. Kau mesti bunuh tukang kutuk tuh. Kau yakin? Inggih, Dato. Saya yakin bakal membunuh tukang kutuk tuh. Terima kasih banyak, Dato. Kalau begitu, saya serahkan babi ini ke Dato. Dengan satu tugas yang harus dituntaskan oleh si penyumbit, akhirnya penantian dan rintangan panjang bagi jelmaan itu akan berakhir. Ia akan kembali menjadi manusia seutuhnya. Namun, rupanya si penyumpit melupakan satu hal, satu tugas yang belum ia tuntaskan. Tugas buruan dari pamannya.
Pak Raji. Dan akhirnya ritual pun dimulai. Menyumpit? Apa yang kau lakukan di sini? Oh, begitu ya. Kau anak kurang ajar yang kutugaskan berburu, tapi ini yang kau lakukan. Kau sebenarnya? Apa? Siapa aku? Siapa aku? Ada para penari jalan itu. Kau pasti ingin merubah wanita kepala untuk menjadi wanita semula, bukan? Dan kau melihat aku di sini, tempat saja semuanya itu. Ya, itu aku. Akulah pengutuk itu. Begitu tak percayanya diriku, Paman. Kau punya masa lalu kelam. Untuk sesama tanpa mengindahkan azab. Tak percaya, Paman. Tunggu. Kau yang merawatku sejak aku tumbuh. Selama ini kebaikanmu kurasa tak mungkin kau memiliki sisi berbahaya.
Kau ini bocah naif. Melihat dunia sebatas mata. Kau anggap sikap kasarku bagai kebaikan. Sesungguhnya itu tipu dalam Mustafa. Semua itu Bapak yang agar kau tidak curiga. Seharusnya aku tak membiarkanmu hidup malam-malam itu. Seharusnya kau ikut orang tua sialanmu itu. Ku akan keluar dari dunia. Apa? Orang tuaku? Apa yang kau katakan, Paman? Apa yang kau sembunyikan? Akulah yang membunuh orang tuamu, bocah bodoh. Bersyukurlah kau, orang tua sialan itu, mati di tanganku. Kau yang merawatku sejak kecil. Kau bilang mereka kecelakaan. Itu semua kebohongan. Termasuk semua hutang yang kau ucapkan, kau bilang itu semua dusta menjalan. Mengapa? Mengapa? Karena mereka menghalangi ambisiku. Mereka terlalu lemah untuk hidup di dunia. Dan kau hanyalah anak kecil yang malas, yang kau besarkan untuk kepentingan kesukaan. Aku tidak percaya. Selama ini aku hidup dalam pura-pura. Kau, orang yang kupercaya mati-matian, ternyata adalah iblis dalam penyamaran. Semua hal yang kau berikan ternyata adalah dusta yang menusuk jantung kerabuan. Aku membencimu. Dan akhirnya para jebut mati.
Setelah sekian lama, aku mendapatkan wujud manusiaku. Hei, kenapa kau bersedih? Tidak apa. Aku hanya mengetahui kebenaran tentang masalah. Tapi, apa yang terjadi? Kau terlihat murung. Bukan apa, hanya aku mengetahui betapa tidak bergunanya aku. Kau tidak tahu siapa aku, siapa orang tuaku, bahkan namaku. Dan hari ini aku mengetahui tentang kebenaran, bahwa satu-satunya orang yang ku kenal, ku percaya, ternyata adalah orang yang paling jahat dalam hidupku. Aku sebenarnya untuk apa aku hidup? Hei, penyempit, pada awal kita bertemu, aku belum pernah memberitahu namaku. Aku Miak, namaku Miak. Itulah nama orang yang kau selamatkan, penyempit. Lihat aku, penyempit. Kau merasa dirimu tak berguna, tapi aku tak melihatmu begitu. Kau yang seorang pemburu, memilih untuk menolongku. Dan lihatlah aku, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku mendapatkan wujudku. Dan inilah aku. Itu semua berkatmu, penyempit. Kurasa kau benar. Tak mungkin aku mengisi masa lalu. Dan tak mungkin kan kau mengisi hal yang seperti itu. Bangkit, penyempit. Ya, itulah penyempit aku kenal. Ayo kita pergi. Terima kasih. Niat. Kenapa kalian berterima kasih? Harusnya aku. Terima kasih, penyempit. Setelah perjalanan panjang yang telah dilalui dan rintangan pengkhianatan yang telah terungkap, akhirnya si penyempit, pemuda tanpa nama, dan Nyak, sang bawi jelmaan telah membuka jalan bahagianya. Dari cerita ini kita tahu bahwa Nurani akan mengalahkan nestapa. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran akan selalu menampakkan kedidayaannya. Dengan ini menyatakan akhir dari perjalanan kami sebagai 10. Dan penonton yang telah menonton kami, terima kasih banyak. Pamit undur diri. Terima kasih. Dan terima kasih untuk kelas